Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-6. Kita akan membahas tentang bias berpikir lagi atau bias kognitif yang urutan ke-13 dan sampai ke-15. Jadi sebenarnya episode ini ya lebih fokus membahas tentang ilusi-ilusi yang ada dalam pikiran kita. Ini lanjutan dari pembahasan bagian terakhir lah di episode yang ke-5 kemarin, yaitu ilusi kontrol. Kita menciptakan pikiran seolah-olah kalau misalnya ada sesuatu, ada A, B, C, D atau apa, maka keadaan itu menjadi terkontrol. Padahal kan adanya A, B, C, D itu atau apa yang kita rasa membuat kehidupan dan segalanya itu terkontrol, ternyata bisa saja tidak terkontrol kan. Misalnya kita merasa kayak ini kemarin uji nyali, ya merasa kalau segalanya aman, ada kamera, ada lampu, ada apa. Tapi kan bisa saja peralatan itu kemudian rusak, atau misalnya ada makhluk halus yang misalnya intelek atau pintar akhirnya merusak alat-alat itu, kan bisa saja terjadi. Nah, itu yang perlu kita catat. Kemudian ilusi ini adalah hal yang maklum atau hal yang naluriah berada pada pikiran-pikiran manusia. Artinya ya manusia itu kan bisa membuat persepsi, bisa membuat perkiraan-perkiraan tertentu, bahkan menciptakan ilusi dalam dirinya sendiri. Manusia itu bisa membuat pandangan yang dimana kalau dia memandang pandangan itu, dia yakin bahwasanya realita itu seperti yang ada di pikirannya. Kan ada filosof dulu itu yang namanya Francis Bacon mengkritik nalar deduktif, bahwa logika deduktif itu mencocok-cocokkan realita dengan yang ada di pikirannya. Padahal kan realita itu lebih luas daripada yang ada di pikiran. Artinya kita bisa mengira bahwasanya laptop itu mati, tapi kan laptop itu terus bisa bertahan tanpa kita kira-kirakan. Bahkan kalau kita pun kira-kirakan, bisa saja kenyataan itu melawan statement kita sendiri. Nah, jadi itu ilusi. Ya, ke dalam Naruto itu ya genjutsu. Kita harus lepas dari ilusi-ilusi ini. Karena kenapa? Ilusi-ilusi ini akan menghalangi kita untuk melihat realitas sebagaimana adanya. Kan kita hidup di realita, bukan hidup di ilusi. Maka kita harus mengikuti kebenaran realita yang ada. Nah, itu yang kita akan singgung di dalam episode yang ke-6 ini. Kita akan melihat 3 jenis ilusi: ilusi ramalan, ilusi model iklan, dan ilusi informasi atau information bias. Oke, kita mulai di bagian pertama. Nah, ilusi ramalan ini bisa dibilang ya manusia percaya pada ramalan. Artinya manusia itu sendiri tahu kalau ramalan ya tetap ramalan. Ramalan itu berbicara tentang masa depan, yang dimana masa depan itu sendiri bukan ranahnya manusia. Masa depan itu ya apa yang akan terjadi urusan masa depan, bukan urusan hari ini. Yang kita bisa lakukan hari ini ya berusaha. Artinya begini, kita itu punya tugas berusaha saja. Adapun masalah berhasil dan gagal itu bukan urusan kita. Seandainya berhasil dan gagal itu dalam kendali kita, ya kenapa ada orang gagal? Kan tidak ada orang yang mau gagal. Kalau misalnya memang gagal dan berhasil itu dalam kendalinya, kenapa coba dia mau jatuhkan dirinya dalam kegagalan itu sendiri? Kan seperti itu. Nah, ingat, ada ramalan kiamat yang paling populer sewaktu 2012 dulu. Tanggal 21 bulan 12 pas hari Jumat, dikatakan ya kiamat itu terjadi hari Jumat. Padahal kan kiamat itu tidak harus ada dalam ramalan orang. Kiamat itu kan bisa datang kapan saja. Kiamat itu ya pada saat meramal itu sendiri bisa juga terjadi pada saat itu. Artinya ya ramalan tetap ramalan. Dia bisa salah, bisa saja benar. Karena peramal itu tidak dirugikan oleh ramalan dia sendiri. Dia bisa memperoleh keuntungan kalau ramalannya benar. Kalaupun salah ramalannya, ya orang bilang, oh ini ramalan, tidak ada kaitannya dengan dia. Yang namanya ramalan tetap bisa salah, bisa benar. Nah, katanya kan begitu. Dan ingat waktu 2012 dulu kan banyak yang percaya. Akhirnya ada bikin bunker,
anti kiamat atau apa. Tapi kan buktinya sekarang kita sudah sampai pada tahun 2022. Kita masih bisa nonton YouTube, kita masih bisa main Facebook, masih bisa chattingan di WhatsApp dengan ya doi-doi itu. Kan artinya ramalan ya sekali lagi tetaplah ramalan. Anehnya kenapa kan manusia bisa percaya ramalan itu? Nah, coba lihat dalam sebuah penelitian ya. Di sini katakan bahwa penelitian ramalan ini ada 28.000 dalam waktu kurun 10 tahun sejak penelitian ini diadakan. Nah, dan yang meramal ini adalah seorang para ahli lah. Dari angka yang sangat banyak 284. Satu ahli itu ya sudah dibilang hebat kalau ahli. Bukan orang biasa ahli. Nah, ini angkanya 284. Tapi konsekuensi dari ramalan itu ya tidak ada kepastian. Akurasinya juga ya ramalan-ramalan itu tidak lebih dari acara-acara televisi atau ramalan yang ada di HP kita, ramalan cuaca. Nah, ini penelitian ini kan sudah empiris, sudah terjadi observasi. Ini sudah membuktikan bahwasanya ramalan ya sekali lagi tetaplah ramalan, bukan ranah kita. Nah, di sini lagi dikatakan oleh John Kenneth bahwa peramal itu ada dua jenis, ada dua tipe. Imma dia yang tidak tahu, artinya mereka tahu bahwa mereka tidak tahu, dan mereka yang tidak tahu kalau mereka itu sedang tidak tahu. Nah, ini yang ribet. Merasa tahu itu di keadaan itu juga dia tidak tahu kalau dia itu sedang tidak tahu. Nah, ini yang bahaya. Dan peramal itu ya mungkin baguslah kalau misalnya tipe-tipe pertama, meskipun kan meramal ini ya tetap salah. Artinya bukan juga salah secara mutlak atau apa atau syirik, bukan. Artinya ya ramalan tetap ramalan. Mereka sadar kalau mereka sedang tidak tahu. Yang mereka bisa lakukan adalah prediksi. Nah, sedangkan yang kedua ini yang bahaya. Mereka itu merasa paling tahu. Merasa ya masa depan itu adalah punya mereka. Ini yang bahaya. Nah, adapun misalnya bercita-cita itu kan, yang namanya bercita-cita itu kan memasang plan, memasang tujuan. Yang namanya menentukan tujuan, tidak ada jaminan bahwa kita sampai kepada tujuan itu. Bisa saja kan ada kecelakaan yang terjadi. Nauzubillah. Misalnya ada orang mau pergi kemana, dari Mesir ke Sudan misalnya naik mobil, kan ada tujuannya, ada cita-citanya, dia ingin sampai ke Sudan. Tapi kan kenyataan bisa berkata lain, yaitu ya tidak sampai ke Sudan misalnya. Nah, itu kan cita-cita. Yang namanya memasang tujuan tidak menjamin sampai kepada tujuan itu sendiri. Ini bukti bahwasanya ya tujuan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah berusaha sebaik mungkin. Tapi kan kalau kita mau berpikir, ya sekali lagi lebih baik kita berusaha dan mungkin berhasil daripada kita tidak berusaha dan pasti gagal. Lebih baik lebih baik mungkin iya daripada pasti gagal. Kurang lebih demikian. Nah, ramalan itu yang saya sudah katakan tadi tidak membawa efek negatif terhadap peramalnya. Dan untuk menanggapi peramal ya kita bisa bertanya apa yang didapat oleh peramal ini. Artinya meramal ini ya bisa saja ada tujuan tertentunya, ada perusahaan atau ada lembaga-lembaga peramal tertentu, persatuan dukun atau apa. Kan bisa saja itu tujuan dari peramal. Artinya mereka mencari keuntungan dari kita, bisa saja. Atau misalnya kita bisa mengukur peramal-peramal ini sejauh mana persentase kebenaran ucapannya selama ini. Artinya walaupun tetap kemungkinan, ya bisa saja ada kemungkinan besar. Yang belum terjadi itu begini ya, yang belum terjadi itu namanya kemungkinan. Selama sesuatu itu diliputi waktu, diliputi oleh realita, baik realitanya yang sudah eksis atau belum, dia itu tetap kemungkinan. Nah, kita bisa melihat sejauh mana persentase kebenaran ucapannya selama ini. Kalaupun ucapannya itu misalnya dari 90% benar, ya tetap kemungkinan 10% itu yang
kemungkinan salahnya itu tidak mungkin kita nafikan. Kita harus adil melihat dua sisi kemungkinan. Kemungkinan tetap kemungkinan. Kita tetap adil dalam menilai kemungkinan itu sendiri. Nah, ini tentang ilusi ramalan. Kita tidak bisa terlalu percaya pada suatu ramalan. Kita tidak bisa mengiyakan ramalan A daripada ramalan B tanpa alasan tertentu. Kita harus punya alasan lah, kenapa kita percaya A, kenapa kita percaya B. Terus kalau misalnya kita percaya A dan B atau salah satunya, kenapa kita percaya? Padahal kita tahu bahwa dua kemungkinan ini sama-sama bisa saja terjadi, kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian 14. Nah, ilusi model iklan. Nah, ini tambahan saya atau bahasa saya saja yang warna kuning. Nah, manusia itu punya kecenderungan mempercayai sesuatu yang terjadi pada model iklan, maka itu juga terjadi pada dirinya. Nah, misalnya begini, kalau kawan-kawan lihat model iklan di kosmetik itu atau apa, ya kan model-model iklannya itu kan menarik, cantik atau apa, atau putih misalnya. Tapi kan ada orang yang misalnya sudah pakai produknya ini, tapi dia tidak cantik, tetap saja begitu, tetap pada tabiatnya. Karena ada yang seperti itu, dan saya sudah lihat kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, manusia itu punya satu kecenderungan selalu menyamakan yang terjadi pada orang lain dan diri dia. Kalau orang lain ini melakukan A, maka akan terjadi yang sama juga jika dia melakukan A juga. Padahal kan kisah orang itu berbeda, pengalaman orang itu berbeda, dan realitas orang itu berbeda. Bisa saja misalnya begini, anggaplah mengajar itu misalnya dilakukan oleh orang yang tidak ahli dan orang yang ahli. Kan kalau misalnya orang yang ahli lakukan pengajaran itu atau melakukan aktivitas ajar mengajar dalam kelas itu, kan oke, orang tepuk tangan. Kalau misalnya ada ide-ide keren, orang akan percaya, oh ini betul-betul ahli. Ya beda misalnya kalau misalnya yang melakukan ini adalah orang yang tidak ahli, ya asal ngomong, asal bicara. Kan sama-sama dilakukan, sama-sama mengajar, tapi lihat latar belakangnya, satunya ahli, satunya bukan. Akhirnya apa? Sikapnya juga orang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang tidak ahli ini harus sadar-sadar kalau misalnya dia itu melakukan pengajaran ini, dia tidak akan mendapatkan yang sama dengan yang didapatkan oleh ahli. Kenapa? Ya sejak awal mereka sudah beda, statusnya sudah beda, latar belakangnya sudah beda. Itu yang perlu diingat. Kita tidak boleh menyamakan kisah kita dengan kisah orang lain. Karena kenapa? Masing-masing dari kita itu punya sejarah masing-masing, punya identitas yang berbeda. Dari identitas yang berbeda itu akan melahirkan implikasi yang berbeda pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu yang perlu kita ingat. Coba lihat kalau misalnya iklan. Kan kalau kita mau pikir begini, ada bintang iklan atau model iklannya yang cantik, kita bisa pikir begini, itu model-model iklan yang cantik itu sebenarnya mereka sudah cantik sejak lahir atau sebelum menjadi model iklan atau sebelum menggunakan produk yang ada dalam iklan itu sendiri. Artinya kita bisa lihat bahwasanya kelebihan-kelebihan yang dipromosikan oleh iklan itu sebenarnya bukan dari produk iklan itu sendiri, tapi dari naluriah atau hal-hal yang alami pada diri manusia itu sendiri sebelum dia ikut menjadi model iklan. Itu yang perlu diingat. Nah, ilusi ini juga tidak terjadi pada masalah cantik atau tidak. Artinya bukan hanya pada model-model iklan. Ini bisa terjadi pada hal-hal yang tidak nyambung lainnya. Semisal ada universitas yang disebut, oh ini universitas unggulan, tapi dilihat cara tesnya bagaimana. Nah, yang dites itu ternyata orang-orang pintar, orang-orang yang berprestasi. Wajar saja universitas ini menjadi universitas unggulan, dikatakan mencetak peserta-peserta didik yang berkualitas. Kita harus lihat sejak awal apa yang dilakukan oleh universitas ini. Ternyata universitas ini mengambil para peserta didik yang sejak awal memang sudah
sudah jago, sudah berbakat, akhirnya ya dikatakanlah seperti itu. Oh, ini prestasi dari sekolah, prestasi dari universitas. Padahal kan kita bisa bertanya, sebenarnya universitas ini yang melahirkan prestasi itu, atau prestasi itu sudah ada sejak awal dari anak-anak itu? Kalau misalnya sudah ada dari anak-anak itu, maka iklan ini sudah batal. Klaim bahwa universitas ini adalah universitas unggulan yang melahirkan peserta didik yang bagus itu sudah batal oleh kenyataan bahwa para peserta didik itu adalah orang-orang yang memang sejak awal punya bakat. Nah, kurang lebih seperti itu. Pernah ada kakak kelas saya bertanya begini, sebenarnya tes untuk masuk sekolah dan universitas itu apa? Ya kita jawablah, ya untuk masuk sekolah, supaya yang masuk itu bukan orang-orang yang kaleng-kaleng begitu. Nah dia tanya lagi begini, kalau misalnya memang pendidikan itu gunanya untuk mendidik, mengupgrade orang yang dari 0 itu ke 100, untuk apa ada tes? Untuk apa menerima orang-orang pintar saja? Lalu kalau misalnya orang-orang bodoh ini ditolak, ya terus dia kemana? Artinya kemana visi pendidikan yang sudah sejak awal dibangun, bahwasanya mencerdaskan bangsa? Tapi kan buktinya sekolah-sekolah itu hanya mengambil orang-orang pintar saja. Artinya yang dididik adalah orang pintar, orang yang sudah terdidik. Terus orang yang tidak terdidik ini ditolak, kan tidak mencapai visi pendidikan itu sendiri. Kan seperti itu. Akhirnya ilusi model iklan itu muncul. Oh, universitas ini mencetak orang-orang yang seperti ini, orang-orang hebat. Kan padahal awalnya mereka sudah hebat memang. Itu yang ada di kehidupan kita. Solusinya adalah ini, akuilah kenyataan bahwasanya produk itu bukanlah yang menjadi sebab cantik, sebab gagah, bukan. Tapi bisa saja sejak lahir memang potensi untuk cantik dan gagah itu ada. Atau misalnya rajin merawat wajah misalnya. Apalagi kan kita semua amini bahwasanya cantik dan gagah itu relatif. Ada orang yang kelihatannya cantik karena perbuatannya, ada juga orang yang terlihat gagah karena sikap beraninya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita harus mengakui kenyataan bahwa universitas itu bukanlah sebab bahwa mahasiswa yang hebat-hebat itu keluar dari situ. Bisa saja ya memang dari awal memang sudah jago. Itu yang perlu kita ingat. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-15. Nah, ini kalau meriset atau menulis sesuatu kan, siapapun itu pernah terjebak dalam information bias. Hatta saya sendiri pernah. Saya pernah punya prinsip kalau semakin banyak data maka itu semakin menjamin kebenaran informasi. Bukan berarti tidak boleh ada data, bukan. Artinya mengambil data, mengambil informasi itu secukupnya. Yang penting sudah bisa menguatkan klaim, bisa menguatkan informasi kita, ya sudah, tidak usah mencari data lagi, tidak diperlukan. Kan kita mencari informasi dalam sebuah penelitian, mencari informasi dalam menulis itu untuk menguatkan klaim, untuk mengiyakan informasi yang kita klaim sejak awal. Itu gunanya. Nah, contohnya seperti apa orang yang terjebak dalam information bias ini sudah mendapatkan titik terang tapi masih mencari data. Nah, seperti kan ada kasus, oh orang ini terkena kanker tapi masih mungkin terkena tumor. Kan ada kata mungkinnya di sini. Ya, kemudian titik terangnya kan sudah ditemukan sejak awal, yaitu kena kanker dan mungkin dapat tumor. Dicari lagi, diperiksa lagi. Akhirnya kesimpulannya apa? Tetap saja orang ini kena kanker dan mungkin saja kena tumor. Artinya orang mencari data agar mendapatkan manfaat. Kalau dalam kitab-kitab nahwu atau kitab-kitab mantik itu ada istilah begini, husulul faidah. Kita mendapatkan faidah, kita mendapatkan manfaat dari informasi itu. Kalau misalnya ya sekedar memutar informasi, mengulangi data, itu kan tidak efisien. Seperti misalnya ada orang datang menginformasikan setelah hari Rabu itu adalah hari Kamis.
apa informasi yang kita bisa dapat? Artinya kan kita sebelumnya sudah tahu bahwasanya sesudah hari Rabu itu adalah hari Kamis. Itu kan information bias. Nah, jadi kita itu kalau misalnya sudah mendapatkan data, kita fokus kemudian kepada realita yang ada saja. Tidak usah terlalu fokus mengumpulkan data. Kalau sudah kumpulkan data, sudah dapat hal-hal yang diperlukan, ya tidak usah kumpulkan hal-hal yang tidak diperlukan lagi. Kan seperti itu. Artinya kita melakukan sesuatu itu karena ada tujuan, sudah ada makositnya. Kalau kita sudah sampai kepada makosit, kita sudah sampai kepada tujuan, untuk apa lagi kembali ke jalan? Kan seperti itu. Nah, kita lihat katanya Daniel bahwasanya masalah terbesar dalam penelitian, dalam riset, bukan ketidaktahuan, tapi yang masalah itu adalah illusion of knowledge, yaitu ilusi pengetahuan. Kita merasa bahwasanya semakin banyak informasi, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, semakin banyak informasi maka semakin akurat atau semakin benar informasi itu. Kan bisa saja kita cuma dapat 3 informasi ini, maka keinginan atau tujuan kita sudah tercapai. Nah, mencari lagi 2, padahal kan 2 ini kembali lagi kepada 3 ini. Itu kan information bias. Pada hakikatnya sama kelihatannya, tapi kelihatannya saja yang beda. Ini yang perlu kita hindari dan perlu kita waspadai. Jadi sekali lagi kita fokus kepada realita yang ada. Jangan terlalu terobsesi untuk mengumpulkan semua data. Oke, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalau ada yang kurang atau salah silahkan diluruskan. Kalau ada yang terlalu terbelit-belit lah pembahasannya atau cara saya menyampaikan kurang baik, mohon maaf karena saya masih pemula, masih amatiran dalam membuat konten-konten seperti ini. Semoga ini menjadi awal konten-konten selanjutnya itu menjadi lebih baik lah, menjadi lebih edukatif dan menjadi sumber informasi yang bisa bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Oke, kurang lebih wallahu taala a'lam.